Aslinya ini, wujud asli ini. Iya, pegang ini memang manusia, tapi kalau sudah berjalan, ini bukan manusia lagi. Ya, kendaraannya saja macan putih. Kalau saya kan macan tutul. Sekarang berarti posisinya kalau duduk seperti ini, macannya ada di mana? Ya. Dongkap. Ya, berarti pemirsa, coba tunjuk itu tongkatnya Ki Joko Kendil. Ternyata macan putihnya berada di tongkat. Nah, tuh. Oh, nggak sembarangan bisa ngelihat tongkat saya ini. Alhamdulillah, wujudnya ngelihat, tongkatnya ngelihat. Kalau saya boleh megang tongkatnya, boleh nggak? Boleh. Ya, kasih. Ya. Itu kayu kopi. Ya, pemirsa, ternyata saya itu izin dulu loh sama yang punya. Ini saya mau megang tongkatnya Ki Joko Kendil. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ini dari kayu kopi. Ya, ini pemirsa, saya langsung ingin berdampingan dengan yang punya. Ya, nah, nih. Ini tongkatnya Ki Joko Kendil berasal dari kayu kopi. Tongko Muria are jeneng. Nah, dari Tongko sana Muria gampangnya. Muria. Ya, ini. Iya, ini tongkatnya ini. Ya, tongkat aslinya Ki Joko Kendil. Dan barusan kemanapun pergi, ini adalah teman setianya Ki Joko Kendil. Kemudian macan putih yang menjadi kendaraan Ki Joko Kendil, saya tanya berada di mana, ternyata berada di dalamnya tongkat ini. Ya, mungkin dari jutaan pemirsa di Indonesia, untuk memegang tongkat sakti punyanya Ki Joko Kendil itu jarang, kecuali malam hari ini saya mendapat sampun. Artinya apa? Mendapat sampur rezeki anak yang soleh. Iya, sehingga bisa memegang tongkat saktinya Ki Joko Kendil. Apakah terkembalikan sana lagi? Ya, saya nggak berani lama-lama. Takut nanti malam ke bawah sama macan putihnya. Ya, makasih Ki Joko Kendil. Saya kembalikan pemirsa. Ya, ini warung yang penuh berkah nih. Ya, saya kembalikan lagi sama bawaannya Ki Joko Kendil. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Itu sampai saya tuh. Apanya? Sampai saya. Nah, Sampai kopi. Kopi. Kopi, ya. Itu. Selatan. Nah, tadi saya megang tongkat. Sekarang saya dibolehkan nggak megang topi yang dari Ratu Selatan? Alhamdulillah lagi. Tanggung-tanggung. Iya. Pemirsa, kalau ini adalah tongkat saktinya. Bismillah, baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memegang topi kesayangan Ki Joko Kendil, yang nanti saya ingin tanya-tanya langsung. Topinya terbawa dulu. Ya, terbawa dulu, permisi Pak. Salam Nabi Muhammad. Nah, pemirsa, ini adalah topi yang selalu menemani, baik itu hujan, panas, siang, malam, selalu menutupi kepala kesayangan Ki Joko Kendil, artinya kemana-mana selalu ikut. Sejarahnya ini topi dari mana? Dua Langse Parangtritis, berarti Jogja, berarti yang ada intrik Nyi Roro itu. Ada kaitannya nggak ini? Ada kaitannya. Ada kaitannya dengan Nyi Roro Kidul. Ya. Ini memang yang buat Ki Joko Kendil sendiri, apa beli, apa pemberian? Pemberian dari siapa? Yang jalan. Yang jelas pemberian yang jalar, berarti orang laki-laki, tapi nggak menyebutkan siapa itu. Rahasia. Iya. Dikasih topi siapa, ternyata rahasia. Kalau itu membawa kayak keropek. Oh. Yang kayak Amit. Iya. Oh.
ono garudane. Koyo amit Nggih, kopiah. kopiah ono Garuda. Heeh. Ya ngono kok. Apa mirip dengan Bung Karno? Laras. Laras. Oh, ternyata pemberian Ngaku lho. orang laki-laki bawa pulpen, ternyata biasanya Bung Karno itu bawa komando, tongkat Iya, kecil. iya. Kemudian kopiahnya ada Merdekane. benderanya apa, ada garudanya. Ternyata ada kaitannya dengan presiden pertama Indonesia yaitu Bung Karno. Iya. Yang lebih artinya apa? Selalu sejarahnya dikenang oleh warga Indonesia. Jane yo tak tutupi. Ini saya kalau bawa lama-lama nggak enak ya. Mumet ya. Sebelum saya pusing, sebelum saya mumet gara-gara memegang topinya Ki Joko, ya, Ki Joko Kendil. Sebelum saya mumet, mendingan kembalikan kepada tempatnya. Makasih ya. Iya. Nabi Muhammad. Bismillah sek nambale kayak. Hah? Bismillah Malik. Bismillah, Ya, selalu Bismillah. Ya, diambil Bismillah, diletakkan pun Bismillah. Ya, pas. Nih, sini ya tadi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kemudian pemirsa, ternyata ini juga ada tas kesayangan. Iya. Padahal Ki Joko Kendil uangnya banyak. Kalau mau tas yang harganya wah pun bisa. Kenapa tasnya seperti ini Ki Joko Kendil? Biasa mawon. Biasa mawon. Tapi saya nggak berani menyentuh. Ya. Sarung kelambi, ya peralatan sholat ya. Iya. Saya nggak berani itu Ki Joko Kendil. Ya, saya takut. Ya. Yang penting saya nggak diizinkan tadi memegang tongkat, sudah memegang topi. Tapi ini wujud tasnya Ki Joko Kendil. Jadi sangat sederhana. Kemana-mana orang yang digandrungi, orang yang sedang viral, ternyata tasnya hanya seperti ini. Tapi jangan melihat wujud tasnya, tapi yang jelas tas ini penuh dengan sejarah perjalanan Ki Joko Kendil. Ya, makasih. Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Suka. Suka. Oh, kembali lagi pemirsa. Ternyata karena suka. Iya. Jadi kalau seandainya ada orang lewat Ki Joko Kendil, kemudian menukar tas ini dengan mobil mewah, mau nggak? Paringi tiang. Oh, Malah enggak. malah diparingi tiang. Ini dikasih tiang. Oh, ini dikasih orang juga. Mobilnya. Mobilnya dikasih Ya orang. Allah, Robi, kalau seandainya dikasih mobil, malah mobilnya dikasihkan orang. Orang. Kenapa nggak seneng dengan mobil? Gak mau. Nggak mau. Gak mau kelebihan. Oh, nggak mau kelebihan. Jadi apa adanya? Apa adanya aja. Oh, iya. Kirain mau diganti dengan mobil mewah, mau? Nggak mau. Gak mau. Oh. Iya. Biasa mawon. Nggak butuh harta. Nih, kemudian di Joko Kendil banyak orang yang suka dengan panjenengan. Itu kadang-kadang banyak orang yang ngasih uang ke panjenengan. Itu uangnya digunakan untuk apa? Kayak wong sing turun nang emper-emper. Oh, pemirsa. Tak ijo kan go, nanti ya tak duit turun emper. Kulo tak wong dulu tak aja tak seleke. Tak ini ono wong tangguh, kulo foto. Pangan legot. Jadi sementara ini kalau ada orang ngasih uang ke Ki Joko Ya. Kendil, ternyata dikasihkan pada orang yang di emper-emperan jalan, Ya. dibelikan makanan. Ada tak kasih. Ini orang yang membutuhkan. Oh, iya, terutama orang yang membutuhkan lah yang dilewati. Gue di ngotot aku tak parike makom. Sasadudin. Ya, Sasadudin. Nggih. Anak gue tuh mangan kabeh roti. Nggih. Sak ora gue dia tak mangan kabeh. Iki mau. Kemudian Ki Joko Kendil dengan usia 41 tahun, apakah Romo dengan Ibu Ki Joko Kendil masih sugeng? Pun pamitan. Mangkate. Mus danten kali-kali. Mangkate pun pamitan. Pun Pamitan. tae. Tapi masih hidup ya artinya bapak sama ibu. Tilah. Walaupun semuanya enggak ada. Semuanya. Berarti Ki Joko Kendil yatim piatu. Karena ambayu Pak Yu kalih. Oh, berarti yatim piatu tinggal punya Mbak Yu. Kalih. Oh, Ali. Ki Joko Kendil yatim piatu pemirsa, walaupun 41 tahun tapi gak usah disantuni ya, karena Ki Joko Kendil sudah mampu. Iya. Loh, pemirsa, ternyata saya sampai kehabisan mau bicara apa, mau nanya apa Ki Joko Kendil. Ya, dari mulai tongkat sudah ditanya.
Gusti wong ora. Hanya. Ya siapa yang mengatakan jenengan bukan manusia? Ya, Ya manusia. Justru manusia yang lain daripada yang lain. Kalau kita bicara Biasanya manusia, kan nang YouTube kok ora teko. Iki wujud yo nang YouTube yo nang teko iso ternampak. iya. Ini pemirsa, ini kebetulan di warung. Banyak karena di pinggir jalan banyak yang tidak melihat posisi Ki Joko Kendil ada di warung. Tapi kalau sekali mampir di masjid, iya. Sore Apalagi kalau berhentinya di masjid di alun-alun, apalagi di pasar ya. Tapi memang nggak asing lagi Ki Joko Kendil. Jenengan berhenti dimanapun sudah tahu mesti ngerti Ki Joko Kendil. Ya, karena memang sudah viral. Ya. Saya nggak tahu nih. Iya, jenengan nggak tahu, tapi kami yang gandrungin jenengan tahu. Itu mau Gado Suro. Dulu aku tuh aneh tuh. Om, dulu aku aneh Om. Gue masuk TV, apa sedeng TV ngelibur aku kan? Tak ora kayak wong apa sedeng TV ngelibur aku? Gue masuk TV ya, orang sedeng masuk TV. Pertama, assalamualaikum Bu Umi Aziza sebagai Bupati Kabupaten Tegal. Hari ini malam ini panjenengan kedatangan tamu yang sedang digandrungi Bu Umi. Ini adalah Ki Joko Kendil sedang mampir di daerahnya jenengan, tepatnya di perbatasan Pemalang dan Tegal. Ini di Desa Kedung Kelor ini. Jadi selamat kepada Bu Umi, mudah-mudahan kerawan Ki Joko Kendil mudah-mudahan membawa berkah untuk Kabupaten Tegal Bu Umi. Selamat berjuang Bu Umi. Amin. Allahumma shalli ala Muhammad. Sejarah yang perlu diceritakan kepada kami Ki Joko Kendil. Jenengan kan istilahnya kan mengembara, suka duka, terutama dukanya apa saat masih 19 tahun meninggalkan rumah kemudian mengembara di hutan yang sepi, ya kan? Iya. Itu dukanya apa? Paling suker, paling rekoso nopo niku? Tengaras Purwo. Tengaras Purwo. Nggih. Napa mawon niku panjenengan panggih? Ora ono wong hutan kok. Ana yo macangan kula. Kalau jengking, wah sebagainya sebaliknya sekarang kalian binatang-binatang buas lah. Tapi itu bukan wujud binatang asli, siluman. Asli. Ada yang asli, ada yang siluman. Ya. Alah Purwo niku alah sengko kawitan pertama kali sing gawe donya. Angker ya? Angker. Mlebu iso metu gak iso. Teng alah Purwo niku. Le apa aja liwat kono. Kono iku gak iso balik. Ya, jadi pemirsa perjalanan manusia Sing paling kono teng alas Purwo kok. Ki Joko Kendil menceritakan bagaimana saat di Gunung Purwo ya, istilahnya mengasah batin sehingga setelah turun gunung beliau adalah keliling di mana-mana, tapi itulah perjalanan manusia, kadang di atas, kadang di bawah, kadang viral, kadang-kadang tenggelam. Ya, viralnya manusia bisa itu berwujud dari keberhasilan prestasi yang dicapai, baik itu dalam bidang apapun, terutama dalam bidang seni. Ya, tapi viralnya seorang Ki Joko Kendil bukan dari bidang seni, tapi dari perjalanan beliau cinta ulama, ya, kemudian mengembara di mana-mana sehingga viral. Mudah-mudahan viralnya ini bawa manfaat. Amin. Amin. Ya. Lah aku mau Dil, apa iki? Wes kena serawung wong umate Kanjeng Nabi diparani kaya sampeyan. Nek aja lali teng Pali 8. Demak Telagir. Nggih. 2020 kan ikhlas yang iya Demak. Nggih. Peng wali niku pun tak kalah. Dil, apa iki? Aja lali. Lokasi nang desa
ora para ulama-ulama Nggih. kaya sampeyan kaya ono iku nggih. Ki amri. Ojo kena turu sore. Nggih. Pemirsa, ternyata setiap kata-kata yang diulang oleh Ki Joko Kendil itu pesannya sangat singkat. Ojo turu sore. Akei selawatan. Banyak sholawat. Jadi kalau anak-anak milenial kalau bilang ojo turu sore, kakek sholawat itu artinya apa? Jangan tidur sore, perbanyaklah baca sholawat. Itu pesannya Ki Joko Kendil. Amin. Belum Nabi Muhammad. Wah, Mas Ali. Lanjut. Rokok Male. Pirin. Ngapunten Mbah. Maksanya di mana Mbah kalau sedang beristirahat dengan Situ pentongkat. tongkat? Ya. Posisinya Mbak, posisinya apa lagi istilah bahasa Jawa? Labruk apa? Oh, jerum. Oh, jerum. Oh. Jadi pemirsa di tongkat itu macan putihnya itu sedang kalau istilah bahasa Jawanya itu jerum. Jerum itu berarti tiduran tapi posisi kaki ngelabruk, istilahnya berarti tengkurep ya, itu sambil mengaum nggak Pak? Apa anteng? Anteng. Anteng. Ya. Besarnya seapa Mbah? Sapi. Sapi. Ya. Jadi kalau pemirsa ingin tahu nanti gimana jalannya Ki Joko Kendil kalau disorot dengan kamera live, itu tidak seperti kita ini. Seolah-olah kakinya itu ringan berjalan, tahu-tahu kemarin baru dilihat di sana 1 jam totonya udah di sana. Jadi pemirsa jangan aneh. Karena apa? Ternyata kalau panjenengan yang kaya berdasi uangnya banyak naik pesawat, Ki Joko Kendil cukup dengan macan putih. Ya. Belum Nabi Muhammad. Wah, Mas Ali. Itu pernah tahu di ajeng teng Karimun. Nggih. Ana wong musafir bareng saya. Dil, ayo tuku tiket. Wah, tak enake tuku kopi, nah aku tuku tiket. Leh, maksudnya yo ora tekan Karimun. Weh, mangkan dhisik. Teko kono, tak kopi rong gelas. Bisa. Duh, kene wis tekan kene, ya Allah. Wah. Percaya ngono wampong kok. Duh, kene wis tekan kene, wis tak kopi rong gelas aku ora kok. Ngenteni kowe durung teko ngono. Wah, foto di Oke. Monggo, yang mau foto-foto monggo. Vicky. Atau ada sejarahnya gimana ini? Dikasih orang juga. Tapi kan kayak tadi, topi dikasih orang, kemudian petanya muter-muter dulu, ternyata ada kaitannya dengan Presiden pertama Bung Karno. Ini juga dikasih orang. Ini dikasih orang, wongnya sinten nih? Pondok. Hah? Yang pondok. Yang Wondo. Yang pondok pesantren. Iya. Nggih. Ngapunten pondok pesantren pundi? Banyumas lho. Oh, Banyumas. Pemirsa, biasa ini disimpan dulu Ki Joko Kendil itu bahasanya semacam itu. Diwek wonge sopo. Ternyata ini adalah dikasih dari pondok pesantren di daerah Banyumas. Yang jelas ini punya cerita ya. Kalau sarung yang saya pakai ceritanya lain. Tapi kalau ini ceritanya tuh macam-macam. Tapi kok di rumah itu ada foto saya. Herannya kayak gitu. Saya itu Iya, jenengan dikasih sama yang punya pondok pesantren di daerah Banyumas, dikasih ini. Begitu jenengan masuk, ada fotonya jenengan. Iya. Jenengan nggak tanya fotonya dari mana, nggak tanya. ditunggu-tunggu. Ditunggu-tunggu. Iya. Nanti kita tangan. Heran. Heran. Ternyata gara-gara fotonya tertempel, kemudian yang punya foto ngasih ini. Iya. Tapi kita nggak bakalan cerita ya. Enggak. Nama kiainya siapa nggak cerita ya? Nggak. Itu rahasia. Ya. Belum Nabi Muhammad. Oh, Mas Ali. Termasuk ngapunten. Akhirnya wong ketemu berjam-jam tak tanya macam-macam. Blangkon. Saka guru kula Demak. Betul. Kelambu iso saka guru kula Demak. Betul. Nah, Awet selama 2001.
dari 2001, dari mulai baju sama belangkon yang dipakai adalah dari gurunya beliau. Ya, asli. Ya. Berarti luar biasa, 2001 sekarang 2022, 20 tahun lah kurang lebih ini. Iya, 20 tahun. 20 tahun. Orang suai. Rasuah. Tapi kena udut bolong. Kena udut bolong. Iya. Bolong, tapi yang nggo mlaku-mlaku ora suwe. Ora suai. Berarti wudude sing sakti apa jenengan sing sakti? Dah cukup. Kita tak mau kita anu tahu. Ah, tabrak wong. Jadi, Wong kan dolanan HP. ah. Aku yo kan sampai koyo ada orang yang nyaut. Sing nyurung kosone pecah. Nek aku yo iso mlaku. Pernah tuh. Oke, pemirsa, ini memang gaya bicaranya Ki Joko Gendil semacam ini. Mau dipoles apa saja, dipancing pakai bahasa Indonesia, ini balinya ngomong Jawa meneng. Nah, jadi kalau pemirsa nggak tahu bahasa Jawa, nanti terjadi terjemah. Jadi intinya gini, pemirsa. Baju yang sudah dipakai, belangkon yang sudah dipakai selama 20 tahun. Iya. Anehnya pernah keserempet sama orang, nggak pernah sobek. Iya. Tapi Ki Joko Gendil kelemahannya apa? Kalau kena rokok bolong. Bolong. Betul. Betul. Iya. Ini pemirsa ya. Makanya terjemahkan. Mesti larinya. Hah? Monggo. Rezeki barang Allah. Nah, ini pemirsa. Karena yang bersangkutan adalah nunut udut, Iya. semua banyak yang ngasih rokok. Tapi inilah Ki Joko Gendil. Setiap dikasih sama orang, pasti nanti dikasihkan pada orang lain. Iya. Inilah Ki Joko Gendil. Nabi Muhammad. Monggo, Mbak, Mas, ada yang mau tanya monggo. Ojo nyong terusin takon. Monggo. Ya, takon ya. Takon iki Joko Gendil wis duwe pacar urung ngono. Oh, urung duwe. Pemirsa, terutama kaum Hawa yang gandrung dengan Ki Joko Gendil nih, saya jujur tanya sama yang bersangkutan belum punya pacar. Nah, barangkali ada kaum Hawa yang minat, syaratnya untuk menjadi pendamping Ki Joko Gendil harus apa? Ayo, syaratnya apa? Manut guru aja. Manut karo guru. Iya. Berarti yen kok gurune kok kon jenengan kok nikah menikah. Iya. Berarti jodohke kok sing goleke gurune. Iya. Ora golek dhewe. Iya. Ora, pemirsa jenengan semua kaum Hawa ketinggalan sepur. Artinya apa? Ternyata Ki Joko Gendil mau berkeluarga kalau gurunya yang nyuruh. Kemudian jodoh juga yang nyarikan gurunya. Ki Joko Gendil gak mau nyari. Jadi kalau kaum Hawa yang sekarang gandrung berarti nanti siap-siap kecewa. Betul? Nabi Muhammad. Ternyata pemirsa nyantai sekali. Saya waktu lihat di video tuh takut. Mau tanya takut, mau apa takut. Ternyata setelah berdampingan dengan beliau, orangnya itu wah super. Semua dilayani. Nih Ki Joko Gendil. Iya. Iya. Saya berani megang-megang ini ya. Iya, enggak apa-apa. Nabi Muhammad. Monggo. Mbah. Yang lain tanya apa? Ngapunten Mbah Joko. Nah, Pertama melakukan perjalanan bawa uang saku tidak Mbah? Sholawatan Sholawatan. karo Al-Fatihah, Al-Fatihah. istighfar. Istighfar. pemirsa, perjalanan Ki Joko Gendil saat pertama menjalankan kegiatan semacam ini, yaitu musafir kemana-mana menempuh jalan jauh, ternyata dari awal beliau tidak membawa uang sepeser pun. Yang beliau bawa adalah sholawatan dan baca Al-Fatihah sepanjang jalan. Oh, hebatnya seperti itu. Kalau pemirsa dan juga yang sekarang hadir, jangankan kau mau pergi musafir jauh, wong ke pasar saja kudu nggawa duit. Iya, tapi ini lain daripada yang lain. Aku orang tahu. Tambah dikasih. Malah diwe. Diki motor aweh, diki kijang aweh. Mas panganan turun-turun tak lagi wong langgar to aku. Nih, kita punya jenengan punya tongkat. Saya punya rasa sayang sama jenengan. Kalau di perjalanan kemudian ada orang yang melihat tongkatnya jenengan, ya. Kemudian mereka yang minta adalah seorang pejabat atau ulama besar. Ki Joko Gendil, tongkatku nggo aku bae. Entuk apa ora? Nah, tongkat itu, nak saya melaku belum tak kasih. Nak sudah selesai dah. Itu tak
dikasih. Nah, tak terjemahkan lagi pemirsa. Ki Joko Kendil selama masih menjalani ujian hidup seperti ini, ya berkelana kemana-mana, bukan berkelananya Roma Irama pemirsa. Artinya jadi musafir kemana-mana, tongkat sekalipun ada orang yang top, orang yang terkenal minta tongkat Ki Joko Kendil tidak bakal dikasih. Tapi kalau Ki Joko Kendil sudah pensiun, Ya, tidak melalang buana, tidak jadi musafir, Ya. itu mau dikasihkan. Kira-kira yang mau dikasihkan itu orang yang dipilih dikasihkan siapa? ya tengah poso sik. Oh, Poso ternyata. sik telung dino. Nah, Rebu pon kemis agis demak kliwon. ternyata pemirsa nanti tongkat yang mau dikasih dari Ki Joko Kendil seandainya perjalanannya istilahnya berkelana, ya kegiatan semacam ini jadi musafir kemana-mana, beliau sudah pensiun, itu tongkat mau dikasihkan, tapi syaratnya beliau puasa 3 hari dulu. Setelah beliau puasa baru nanti dapat alamat, berarti Iya. mau dikasihkan siapa. Iya. Ternyata tidak semudah apa yang kita bayangkan. Ah, ya. Iya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kalau pada nyuwun soal. Oke. Oke, monggo. Pemirsa, berhenti dulu saya diskusi dengan Ki Joko Kendil. Ada pemirsa yang datang sini ya. Salam Nabi Muhammad. Allahumma sholli. Enten apa? Niku ben sama niki penyakit niku. Oh, nanti. Nggih. Sakit. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kanjeng Sunan Al-Fatihah. Pun ayah solawat ping 41 Al-Fatihah 41 mangke tunjuk sak keluarga. Nggih. Selamat rahiyu marang Allah. Amin. Pemirsa, baru saja ada ibu-ibu yang menemui Ki Joko Kendil. Semua adalah Allah yang memberikan kesembuhan, tapi perantaranya dari Ki Joko Kendil. Yang minta air untuk kesembuhan ini syaratnya suruh membaca sholawat 41 kali, kemudian membaca Al-Fatihah 41 kali. Oh iya biasa. Nggih. Matur nuwun sanget. Pak. Pak, Sanget. foto monggo. Rahayu marang Allah. Jembatan tidak lewat karena itu Jawa Timur. Jadi nanti ketemu pesawat saat sekarang. Oh, jenengan sami cuma Pak. Mbah, Mbah, apunten selama perjalanan apa pantangannya Mbah? Ada pantangan yang harus tidak boleh dilakukan apa? Pantangan-pantangan. Enggak ada. Enggak ada matanya enggak ada. Pemirsa, ternyata dalam perjalanan Ki Joko Kendil tadi ada rekan yang menanyakan pantangannya apa, larangannya apa. Ternyata Ki Joko Kendil dalam melakoni hidup seperti ini tidak ada pantangan. Enggak ada matanya. Kalau kewajiban Mbah, kewajiban. Kewajiban dari guru misalnya Mbak. Iya, selama perjalanan. Perjalanan harus apa? Perintah guru. Berbagi saya. Iya, Sholat. sholat. Iya. Kudu tepat. Ya, sholat tepat. Pemirsa, jadi pesan dari guru Ki Joko Kendil itu adalah sholat tepat waktu. Ya, tidak ada perintah yang lain kecuali dalam berjalan yang penting harus sholat. Barang sholat alhamdulillah. Ojo turu sore. Sore. Ya wis. Banyak-banyak sholawatan. Wiridannya apa lagi Mbak selain sholawatan? Al-Fatihah. Al-Fatihah sama sholawat. Istighfar. Istighfar. Saya tak gawa nandika ketelu niku. Sholawatan, istighfar, Al-Fatihah. Weteng lelah ya ora. Weteng lelah ya ora. Seger sehat.
Sugeng Rahayu. Sugeng Rahayu iki bahasane wong Jogja. Sugeng Rahayu berarti selamat. Ya. Selamat teko mulai selamat. Teko selamat mulai selamat. Rahayu marang Gusti Allah. Rahayu marang Gusti Allah berarti semua keselamatan miliknya Allah. Anehnya beliau tuh tidak punya asisten. Kemana-mana pergi bebas. Jejoko 41 tahun nggak punya asisten. Ya, ini anu wong ngaku-ngaku. Ngaku-ngaku napa? Orang tua. Anu asisten. Asisten. Pengawal. Pengawal. Heeh. Dia begitu. Heeh. Nih sudah minggat sendiri. Oh, jadi pemirsa Sudah pergi sendiri. ada yang pernah ngaku-ngaku asistennya Ki Joko Kendil. Ya, cuma ngaku-ngaku pemirsa. Akhirnya apa? Karena yang bersangkutan tidak mengaku tidak punya asisten, akhirnya yang mengaku dirinya asisten malah pergi sendiri. Iya. Iya. Di mana itu, Mbak? Di situ masjid, Bahasa masjid, Randu, masjid Randu, Kali Randu, masjid Kali Randu, Petaruka. Petaruka. Iya. Monggo yang mau ikut foto Ki Joko Kendil itu orangnya paling slow bebas. Monggo sini. Aman. Monggo dipoto Mas. Ayo monggo. Sini. Oh, kosong. Ini sengaja pancing untuk foto. Monggo. Monggo. Pak. Iya, Pak. Iya. Sisi wis gak temu lho. Hilang lho. Hilang kecelap juga. Itu tahu dicegat sana, pas di sini. Duh, pas tak cegat kau lupa apa? Nih, pemirsa. Ada orang yang ngejar-ngejar Ki Joko Kendil ingin ketemu, nyegat-nyegat, tapi nggak ketemu. Ah, justru malah yang dikejar-kejar, ngecelap itu bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya yang dikejar itu seperti kilat. Kemana-kemana yang ngejar nggak ketahu, taunya apa? Sudah jauh. Inilah. Nih. Iya, oke. Oke. Salam Nabi Muhammad. Sering itu, Sering. sering banget. Ya Sugeng Rahayu. Duh, kowe wis apa kono to, Bang? Wes susu di sini. Ya apa itu murene, Bang? Moko ya gak turu. Berarti sering ya? Sering. Kejadian semacam Kejadian. itu. Jadi pemirsa sering kejadian terutama adalah di jalan ya. Iya. Begitu melihat sosok Ki Joko Kendil, banyak yang ngejar-ngejar Ki Joko Kendil. Istilahnya, oh sekarang ada di sini, nanti tak cegat di sana. Ketahunya apa? Setelah dikejar, kemudian merasa dirinya itu sudah di depannya Ki Joko Kendil, ternyata meleset. Ki Joko Kendil sudah di depan. Seperti itu. Iya. Iya. Wes tak kaget kono betune kunci kok payah sholat kok nang masjid kene. Ya itu. Dikejar, ya, ternyata yang dikejar tahu-tahu sudah sholat di masjid sana. Iya. Kemudian orangnya mau ngejar lagi, masih di masjid sana, pasti nanti nggak lama saya di depannya nanti ketemu, ternyata meleset. Meleset. Iya, itu. Orang sakti. Ya. Allah wassalam. Monggo. Monggo, Dut. Dut. Biasa, Pak, ya. Dut. Biasa mawon. Mbah? Duduk ora. Mbah, apakah pernah dihadang oleh orang jahat? Misalnya mau melakukan kejahatan pada panjenengan? Pernah di anu gone arah gone Mbah Khalil Semenep Oh, Mbah Khalil Semenep. Madura. nggo pedang sakmene Oke. yang papat sembegat le apa namanya le arep gone Mbah Khalil Semenep sing tak bawa boleh arep diarti bendo mboten wedi. Kenapa nek wedi karo manusa wedi karo Gusti Allah? Gak jagongan 2 jam lho. Tambah tak dikasih rokok bungkus. Kulo niki. Kulo tambah dikasih rokok bungkus. Wujud ya, Bu. Pemirsa,
Nih, tadi rekan kami Pertanyaan menanyakan pada dari Ki Joko ini, Kendil. dari penonton. Iya, dari penonton menanyakan bahwa ditanya Ki Joko Kendil apakah pernah dalam perjalanan dihadang oleh orang jahat. Ternyata waktu Pernah. di Bangkalan, Madura, di Mbak Oh, Olin, jangan sakmene ngono. bahwa ada orang empat Bang, bawa pedang, ya, yang tadinya niatnya mau jahat justru akhirnya berbalik. Yang mau jahat sama Ki Joko Kendil malah ngobrol bareng, malah Ki Joko Kendil dikasih rokok 2 bungkus. sukun. Sukun. Ini sukun Iya, apa? rokoknya sukun. Ya. Tapi apa yang begal? Begal. Iya, wong begal kok duane sukun ya. Tapi dikasih saya. Malah Ki Joko Kendil malah dikasih rokok sukun 2 bungkus. Iya. Ya. Ini perjalanannya berarti cuma itu. Cuma itu. Berarti setelah kejadian itu kesini belum pernah ada orang menghadang. Aman. Ya, aman. Ya, sekarang yang ngadang orang-orang bawa HP ya, sama ngajak salaman. Iya. Ya.